Oke, baiklah. Sekarang kita akan mencoba bagaimana kita mengakses aplikasi SPG Sosro ya untuk penjualan harian, mingguan, dan bulanan. Caranya begini, pertama kita buka Google Chrome yang ada di HP kalian masing-masing. Kemudian kita klik aja di sini Google Chrome-nya. Nah, di bagian paling atas di URL-nya silakan tulis spg sosro.web.app. Ini ya, jangan salah, spgsosro.web.app. Kita klik aja. Oke, kemudian di sini ada pilihan daftar sekarang dan sudah punya akun atau login di sini. Karena kita baru, jadi kita klik daftar sekarang ya. Nah, kemudian udah daftar sekarang, kita pilihnya sebagai brand ambassador atau sebagai SPG-nya. Jangan pilih yang lain. Kita pilih sebagai brand ambassador. Oke. Nah, sekarang kita isi dulu data, kemudian email aktifnya ya, sama password, dan ketik ulang password ya. Pertama kita buat dulu akunnya. Oke. Misalkan saya pengen ambil contoh namanya Cynthia, misalkan gini ya. Oke. Kemudian emailnya misalkan coba-coba. Oke, ini saya coba buat asal aja ya. Tapi nanti untuk kalian emailnya harus email aktif ya. Kemudian passwordnya saya akan coba misalkan 1234567 8. Usahakan passwordnya jangan ditiru yang ini ya. Password yang mudah kalian ingat. Kemudian kita klik daftar sekarang. Oke. Yang ini kan tadi passwordnya 1-8, ketik ulang passwordnya 1-8 juga. Sekarang kita klik daftar sekarang. Oke ya. Kita tunggu beberapa saat. Dia akan loading. Nah, nanti keluarannya kan seperti ini. Nah, kita lihat ya. Kita disuruh untuk melengkapi data-data pribadi kita dulu di sini. Kita lihat ya. Di sini ada nama lengkap, nomor HP. Misalkan saya buat nomor HP. Nah, ini jenis kelamin. Hanya ada 2 pilihannya ya, perempuan. Kemudian tempat lahir, misalkan Bandar Lampung. Oke. Kemudian tanggal lahir, misalkan saya buatnya di sini 20 Agustus. Misalkan 20 Agustus 2000, nah ini. Kemudian agamanya saya pilih di sini Islam, status pernikahan kita buat di sini misalkan belum menikah. Jumlah tanggungan ini misalkan kita menghidupi ada berapa orang, ada anak atau sama orang tua juga, misalkan anak 1, orang tua 2, kita yang tanggung, berarti kita buat di sini 3 orang gitu ya. Tapi karena belum menikah, misalkan saya menanggung kedua orang tua, misalkan seperti itu, jadi kita pilih 2. Nama ayah misalkan Budi, nama ibu misalkan Wati. Kemudian ini nomor HP ayah ya. Misalkan nomor HP ayahnya berapa atau ibu yang bisa dihubungi nanti kalau misalkan kalian tidak bisa dihubungi atau kenapa-napa ya. Jadi kita bisa menghubungi orang tua. Kemudian provinsinya silakan pilih, misalkan provinsi di sini Lampung. Kota kabupatennya kita pilih Bandar Lampung. Kecamatannya misalkan saya pilih Kecamatan Enggal. Enggal. Mana dia? Nah, ini di atas Enggal. Kemudian kelurahannya Kelurahan Enggal juga ya. 8 jam misalnya saya buat jalan Hos Cokro Aminoto nomor 29 misalkan seperti ini. Oke, kalau ini udah semua, pastikan semuanya keisi ya. Baru kita simpan datanya. Oke, nah di sini ada tulisan akun Anda belum diverifikasi ya. Silakan hubungi admin untuk bisa mengakses. Nah, sekarang akan saya coba verifikasi dulu. Nanti kalau sudah diverifikasi, nanti akan keluar menu-menu seperti berikut ini. Sebentar, saya akan coba verifikasi ya. Oke. Nah, ini akunnya sudah diverifikasi. Oke. Akun ini sudah diverifikasi. Sekarang kita akan cek dan kita akan lihat ya. Kita akan cek dan kita akan lihat di sini ada data-data penjualan. Misalkan data penjualan Anda hari ini berapa, minggu ini berapa, bulan ini berapa. Kemudian insentif yang Anda dapatkan nanti di sini kelihatan jelas ya secara real time. Kemudian gaji pokoknya juga di sini juga ketahuan berapa nanti dapatnya. Kemudian di sini ada menu data penjualan, top salesnya, kemudian data customer. Sekarang kita akan coba ya. Kita akan coba ke menu yang pertama adalah data penjualan.
Jadi ketika misalkan kalian menjual produk tersebut ya, menjual produk tersebut itu wajib diinput secara real time. Misalkan kita akan coba ya, misalkan terjual 3 pack gitu di satu tempat. Nah, itu cara inputnya seperti apa? Kita klik di sini ke menu penjualan, kemudian klik tambah ya di sini ya, klik tambah. Nah, di sini ada lokasi penjualannya. Misalkan lokasi penjualannya Pemprov Lampung gitu ya, atau di kegubernuran. Oke, di sini. Jumlah packnya misalkan kita tulis di sini 3. Harganya di sini ada 3 varian, ada 20.000, 25.000, 30.000. Ya, misalkan terjualnya 20.000. Oke, maka di sini kita akan lihat simpan data. Nah, simpan data di sini sudah muncul ya. Sudah muncul jumlahnya 60.000, 3 pack, lokasinya di Pemprov. Kemudian pada tanggal berapa? Pada tanggal Rabu 17 Agustus pukul 17.07 misalkan. Ini hanya contoh aja. Kemudian di paling bawah ini kelihatan ini adalah omset harian kalian. Berarti kalian baru laku menjual 60.000 untuk 3 pack. Nah, sekarang bagaimana kalau misalkan ini ada kesalahan, misalkan salah input? Caranya gampang. Ini tinggal di geser ke kiri aja, ditekan geser ke kiri gitu ya. Kemudian kita edit. Misalkan ini ternyata bukan 13 tapi 10 pack gitu. Oke, 10 pack, kemudian kita simpan datanya. Nah, seperti ini ya. Nah, kemudian setelah dari Pemprov misalkan kalian berangkatnya ke kolongan PJR gitu ya. Kita buat nih di sini kolongan PJR. Jumlah packnya misalkan kita buat di sini 7. Kemudian harga produknya misalkan 20.000 atau 30.000 ya, kita lihat di sini ya. 30.000. Kemudian simpan data. Oke, sekarang kita lihat. Berarti omset kalian sudah 410. Nah, seperti itu ya. Nah, kemudian yang terakhir di hari yang sama kita misalkan ke Itera. Oke ya. Kita ke Itera, di sini kalian laku misalkan 8 pack gitu. Kemudian jualannya berapa di sana? 20.000 misalkan gitu ya. Kemudian kita simpan datanya. Oke. Nah, maka omset kalian hari ini adalah 570.000 untuk 25 pack gitu ya. Sekarang kita lihat, kita ke beranda. Maka di sini kelihatan hari ini kalian mendapatkan omset 570.000. Minggu ini juga sama karena masih satu minggu dan masih dalam satu bulan yang sama. Kemudian insentifnya berapa nih setelah menjual 570? Itu insentifnya di sini dapat 91.200. Ini sudah perkalian otomatis dari sistem. Kemudian gaji pokoknya 51.000 per 300, 51.300 gitu ya. Ini per 2.340. Ini adalah gajinya, gaji di bulan ini. Namun kalau penjualannya meningkat, maka gaji sama insentif ini juga akan meningkat gitu ya. Kita akan ambil contoh misalkan saya akan ngedit yang di Itera ini bukan 8 pack, tapi misalkan saya editnya 18 pack gitu ya. Oke, maka di sini kalian akan berubah ya, di insentif bulan ini dan gaji pokoknya ini akan berubah. Nah, kemudian kalian juga akan tahu siapa sih penjualan terbaik ya di antara SPG. Ini kalian cukup lihatnya di sini top salesnya. Nah, ini kita cek aja ya. Oke, kita lihat yang di sini. Oke, di sini kita lihat ada Fitria, ada Cynthia, ada Butet, ada Nabila ya di sini. Ini hanya contoh aja. Kalau untuk ngelihat minggu ini, kita lihat minggu ini ada ya, minggu ini siapa. Kemudian bulan ini juga kita lihat. Nah, ini ada siapa gitu ya. Ini kelihatan. Oke, seperti itu ya caranya. Ini hanya contoh aja. Kemudian dibiasakan setelah laku ya, kalau misalkan ada yang laku, itu kalian coba simpan data customernya. Contohnya gini, kita simpan nama customernya siapa, misalkan Yanto misalkan gitu ya. Tempat lokasinya di mana, jadi kalian ketemunya itu kenalnya di mana, misalkan di Itera gitu ya. Di Itera nomor HP-nya berapa, misalkan 08 11 74. Nah, ini misalkan seperti ini kita simpan. Tujuannya untuk apa? Untuk kalian bisa ngeblasing ya. Jadi semua data-data konsumen itu kalian bisa kesimpan dan kalian bisa melakukan atau ngirim WA atau apapun itu ya bentuknya. Jadi kalau misalkan database-nya di sini ada 100,
Ini akan sangat baik sekali buat kalian juga gitu. Kita klik di sini ya. Nah, kalau misalkan mau nge-WA tinggal chat WA aja. Jadi kalian nggak perlu simpan di HP ya nomornya. Nah, ini bisa langsung ke WA. Nah, di sini ada tulisan defaultnya, Kak, Kakak apa kabar, lagi apa gitu ya. Bisa kalian kirim. Kalau dia balas ya ketik aja seperti itu. Nah, kurang lebih seperti itu ya. Kurang lebih seperti itu apa? Aplikasinya. Nanti aplikasi ini akan terus update dan update ya. Intinya semoga dengan aplikasi ini kalian bisa memantau terus penjualan dan penjualan rekan-rekan yang lain seperti itu ya. Oke, cukup itu aja dari saya. Sekian dan terima kasih. Wassalam.